Oke, selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di kelas Sustainable Construction Planning ya, di pertemuan ke-6, di mana pertemuan ke-6 ini kita memasuki judul baru gitu ya, ada judul baru yaitu bagaimana kita mengelola air ya dalam desain sebuah bangunan dan konstruksi ya, water management in building and construction. Ya, jadi di kelas ini nanti kita pada dasarnya akan membahas tiga hal ini ya. Tiga hal yang akan kita bahas yaitu kita membahas bagaimana pola konsumsi air ya, pola konsumsi air dalam sebuah bangunan, dalam sebuah tahap konstruksi ya, dan lalu bagaimana cara menghemat air dalam operasional bangunan. Lalu topik yang kedua adalah bagaimana kita supaya belajar konsep pengelolaan air dalam tahap konstruksi, ya, jelas. Lalu yang ketiga, bagaimana kita memahami berbagai metode pencegahan polusi air akibat aktivitas konstruksi itu. Oke ya, tanpa buang waktu lagi, ya kita mesti paham dulu kenapa kok air itu penting gitu ya. Ya kita lihat aja gitu ya, globally gitu ya di dunia ini dari sekian juta ton air gitu kan, sekian miliar ton air, saya lupa berapa jumlah persisnya gitu kan. 2,5%-nya itu air segar. Jadi istilahnya yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita pakai itu hanya 2,5%. Yang available dari 2,5% itu hanya sepertiga. Ya, jadi 2,5 dibagi 3 berarti berapa tuh? Antara 0,8 sampai 0,9 ya, 0,9 juga nggak nyampe gitu. Berarti 0,8%. Kurang dari 1% air bersih ya, air bersih yang ada di dunia ini itu yang available for us gitu, itu yang bisa dipakai untuk kita ya. Kalau misalnya lihat angka persentase kecil sekali gitu ya, yang hanya 1% gitu. Kalau misalnya lihat dari sisi apa jumlah air yang ada di seluruh dunia ini sebenarnya masih apakah masih banyak atau tidak itu highly apa ya sangat-sangat tergantung dari kondisinya, dari situasinya. Gitu. Ya kenapa saya bisa katakan seperti itu? Misalnya lihat saya seperti ini. Ya, lihat saya seperti ini. Ya ada di beberapa negara gitu ya, terutama di daerah ya Sahara ya, di daerah Afrika Utara gitu kan, Afrika Utara ya, lalu juga ada Middle East ya, di Timur Tengah gitu. Ini daerah-daerah yang akan mengalami krisis air gitu ya. Middle East termasuk juga yang apa negara-negara kaya gitu ya, kayak Uni Emirat Arab ya, Uni Emirat Arab gitu, ini juga istilah negara kaya gitu ya, yang negara yang paling bling-bling istilahnya gitu kan. Ada ada Burj Al Arab, ada Burj Khalifa dan segala macam gitu kan. Ada bangunan megah, mewah dan segala macam gitu kan. Emas kayak di mana-mana gitu kan, emas kuning, emas yang hitam, emas yang padat, emas yang cair, kayaknya tajir melintir 7 turunan gitu. Cuman mereka akan dan bahkan mungkin saat ini sedang mengalami namanya krisis air gitu ya. Padahal ya kita mesti pahami juga gitu ya. Tubuh manusia itu berapa persen sih terdiri dari air? Sekitar 70% itu terdiri dari air. Ya, manusia itu bisa tahan makan ya, nggak makan itu berapa hari, tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Manusia itu bisa tahan lebih lama bisa tahan makan daripada minum. Intinya apa? Manusia itu kalau misalnya makan itu bisa tahan 3 hari. Manusia bisa makan nggak makan tuh 3 hari nggak makan. Cuma kalau untuk minum 24 jam ya nggak minum. Udah langsung sakit tuh, langsung gagal ginjal, langsung penyakitnya tuh langsung kemana-mana. Gitu. Gagal. Mulai dari yang pertama gagal ginjal, lalu mungkin ada organ failure yang lainnya, gitu. Bahaya banget. Dan maka dari itu inilah pentingnya fresh water gitu ya, air bagi kehidupan manusia. Nah, sedangkan yang saat ini yang akan kita pelajari adalah kalau namanya aktivitas konstruksi itu ya, mungkin kalian juga harusnya kalian juga sudah mempelajarinya di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya. Namanya aktivitas konstruksi, namanya operasional bangunan itu ya pada dasarnya yang namanya sektor industri konstruksi dan bangunan itu sangat-sangat boros air
gitu ya. Udah kemarin itu kontributor emisi gas rumah kaca terbesar, ya kan, paling boros energi. Nah, sekarang ternyata juga boros air juga, gitu ya. Entah yang paling boros atau bukan, saya lupa juga, cuman yang jelas bersaing ketat dengan agrikultur ya, dengan pertanian gitu. Jelas pertanian kan berhubungan sama tanaman ya. Nah, sumber-sumber air yang bisa kita pakai itu ya, cuman sungai, danau, dan air tanah. Nggak ada air laut itu bisa dipakai. Walaupun mungkin ada air laut katanya mulai bisa dipakai karena ada namanya desalinasi ya, desalination ya, desalinasi ya. Intinya mengubah dari air laut ya, air laut dimurnikan menjadi air tawar gitu. Itu teknologi ini kalau nggak salah lagi dalam pengembangan terutama oleh negara-negara Timur Tengah gitu ya. Ya kenapa? Karena istilahnya mereka di daratan mereka itu di semenanjung Arabia itu ya air tanahnya itu kan air di permukaannya sangat sedikit. Nah, mereka hanya bisa bergantung dari air laut gitu. Ya, dari air laut gitu mereka hanya bisa bergantungnya. Nah, udah jadi ya mereka lagi mengembangkan sebuah teknologi desalinasi apa ya istilahnya gitu untuk memurnikan air laut menjadi air tawar gitu. Ya, jadi ya kita mesti ingat lagi gitu ya konsep daur daur air gitu ya, daur hidup air gitu ya. Dari ya ini udah kita pajil dari TK gitu kan istilahnya. Anak saya yang TK aja juga lagi sudah tahu ini gitu. Dari hujan ya kan, turun di gunung ya kan, lalu airnya mengalir turun ke sungai, ke air tanah, ke danau dan segala macam. Lalu dari air permukaan menguap lalu menjadi awan lagi dan seterusnya lah. Saya nggak perlu ngomong panjang lebar gitu. Oke, nah pada akhirnya ketika kita membicarakan daur siklus hidup air ini, kalau kita membicarakan kuantiti dari air yang ada, ya, kuantiti dari air yang ada di permukaan gitu ya, itu tergantung dari runoff. Runoff itu apa? Air permukaan, ya, laju air di permukaannya itu. Nah, kalau kuantitinya juga tergantung dari seberapa banyak infiltrasinya. Gitu. Infiltrasi itu apa sih? Ya airnya masuk ke dalam tanah gitu. Ya, lalu ada perkolasi juga tergantung di situ. Nah, yang menjadi concern kita adalah ya ini salah satunya yang dari ketiganya paling yang kalau operasional bangunan itu adalah ekstraksi atau konsumsi dari si sebuah bangunan itu. Nah, ya run off ini nanti akan dipengaruhi oleh istilahnya apa sih? Pengembangan sebuah kawasan. Nah, nanti akan saya berikan ada di slide selanjutnya gitu ya. Infiltrasi juga nanti akan terpengaruh dari runoff-nya itu. Nah, extraction itu tergantung dari pola konsumsi si bangunannya seperti apa. Ya, pola konsumsi bangunan tergantung dari pola konsumsi si pengguna bangunan. Gitu. Nah, selain quantity juga quality gitu ya. Nah, kalau quality, nah ini kualitas air itu ya dari tingkat berapa banyak partikel-partikel asing yang ada dalam air itu ya kan, bau, terus rasa dan keasamannya, pH-nya. Nah, intinya kita akan melihat kalau kita bicara kualitas air itu seberapa tercemarnya oleh oleh air limbah domestik, sedimen-sedimen ya. Lalu bagaimana nutriennya istilahnya mineral-mineral yang ada di tanahnya itu seperti apa kandungannya. Ini yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sebuah air. Nah, ini semua baik quantity atau quality ini akan bisa sangat terpengaruh oleh aktivitas konstruksi dan operasional sebuah bangunan. Nih, contohnya seperti ini nih. Ya, kita lihat di sini. Ini sungai di mana nih? Ya, sungai di Bogor, di Puncak gitu kan. Misalnya di kawasan-kawasan pegunungan. Air itu masih bening, masih segar gitu kan, kayak masih asri banget gitu. Begitu masuk kota Jakarta, ya udah jadinya begini. Tercemar oleh apa? Air limbah domestik dari MCK, dari MCK itu yang mandi cuci kakus lah ya istilahnya, kan? Itu udah ya kalian tahu sendirilah seperti apa gitu kan. Kalau misalnya jalan-jalan ke mana ke kota gitu kan, jalan-jalan ke sekitar Manggarai, bantaran Kali Ciliwungnya seperti apa, kalian udah bisa lihat sendiri. Itu kan ke Kali Cideng gitu kan, yang dekat kampus gitu kan. Terus kali mana lagi Kali Grogol gitu kan, ya Allah itu ya
kelihatan seperti apa gitu kan. Gitu. Nah, oke. Dari fakta-fakta tadi itu sekarang kita lihat deh coba bagaimana pengolahan air dalam sebuah operasional sebuah bangunan gitu. Oke. Ya, kita lihat faktor-faktor yang berkontribusi dalam konsumsi air ya, menentukan besar kecilnya konsumsi air dalam sebuah bangunan gitu. Ini ada dua kelompok besar di sini. Ada in general gitu, biasa tergantung income-nya gitu. Nah, income ini artinya apa sih, Pak? Apakah artinya yang high income itu pasti lebih boros, sedangkan yang low income lebih hemat gitu, atau sebaliknya? Belum tentu juga sebenarnya. Gitu. Karena tergantung lagi ada faktor yang kontributing yang kedua, yaitu culture, budaya gitu. Ya, kalau culture itu maksudnya kayak gimana sih, Pak? Ya kita lihat aja deh, kayak misalnya contohnya budayanya kakusnya orang bule gitu istilahnya, orang Amerika sama orang Asia Timur gitu. Ya, sama orang Jepang aja gitu. Di Amerika itu kalau untuk membersihkan badan gitu ya, setelah kakus gitu kan, itu malah pakai air, enggak pakai tisu toilet gitu kan. Itu yang kata mereka bersih. Padahal kita yang orang Asia gitu kan yang ngeliat gitu, that's disgusting man gitu. Misalnya kita malah terheran-heran gitu. Lu kenapa pakai tisu toilet sih? Orang kita jelas-jelas ada air bersih gitu loh. Ya bahkan kalau di kita gitu ya pakai bidet aja udah cukup gitu kan, pakai bidet aja udah cukup gitu kan, atau pakai gayung pun juga cukup. Di Jepang ditingkatkan lagi biar lebih makin mewah lagi rasanya. Ada pengatur pulse-nya gitu kan supaya ada ritmenya gitu kan, ada penghangat tudukannya gitu kan, ada musiknya gitu. Saya nggak ngerti itu maksudnya seperti apa gitu ya. Cuman culture itu akan sangat mempengaruhi gitu ya. Terus mungkin juga dulu di India gitu kan, culture-nya seperti apa dulu tuh. Wah, itu lebih parah lagi tuh. Ya. Boro-boro pakai gayung pakai apa? Di pantai dulu tuh ya. Misalnya kalau mau kakus gitu istilahnya. Di pantai udah bersihinnya pakai air laut aja gitu. Itu udah luar biasa itu. Ya, walaupun alhamdulillah saya dengar katanya di India itu kultur itu mulai ditinggalkan, mereka mulai memperbaiki gitu, mulai memperbaiki tradisi-tradisi yang mulai meninggalkan tradisi-tradisi yang jorok seperti itu menjadi lebih baik gitu. Ya untuk apa? Pada akhirnya ya untuk kesehatan bersama gitu ya, nggak hanya kesehatan satu dua orang, tapi kesehatan komunitasnya, as a community gitu, as a nation gitu. Nah, terus lalu yang ketiga iklim ya. Saya katakan tadi ya, iklim-iklim yang kering itu pasti ya sudah jelas mereka pasti akan lebih berhati-hati gitu ya. Ingat namanya iklim kering itu mana sih? Yang namanya dry climate ini ya. Kalau dry climate itu nggak melulu panas loh. Ya. Dry climate itu bisa juga yang di Arctic ya, Arctic climate. Ya kayak di Alaska, di Islandia ya kan, di negara-negara yang di lingkar kutub itu mereka kering loh di situ. Walaupun dingin, tapi dingin yang kering. Nah, itu juga airnya pun susah. Isinya es semua gitu kan isinya. Misalnya mereka hidup dikelilingi es gitu kan, dikelilingi salju, mereka akan kesulitan mencari airnya. Gitu. Nah, climate ini juga nanti akan mempengaruhi bagaimana pola konsumsinya. Nah, lalu kelompok faktor yang kedua adalah building. Ya, jenis bangunan itu sendiri, mau itu dari building typology, maksudnya apa sih building typology itu? Ada ya pola konsumsi sekolah gitu kan, pola konsumsi air rumah, ya kan, rumah dan apartemen aja ya, walaupun sama-sama fungsinya adalah hunian gitu kan, residential, itu udah berbeda. Itu udah berbeda. Ya, apalagi sama perkantoran gitu kan, perkantoran yang istilahnya aktifnya itu ramenya itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu. Itu ramenya. Itu polanya udah berbeda. Sekolah juga ada berbeda, rumah sakit juga berbeda ya. Jadi building typology ya, jenis-jenis bangunan itu juga memiliki pola konsumsi yang berbeda, sehingga nanti pilihan-pilihan teknologi dan strategi-strategi untuk cara menghematnya juga pasti akan berbeda di situ. Nah, jadi pada dasarnya yang namanya sustainable water management itu gitu ya, dari sebuah bangunan gitu kan, ketika bangunan itu kena hujan gitu kan ya. Jadi dia itu bisa ditahan dulu.
Ya, untuk apa nih? Untuk mencegah runoff. Runoff itu apa? Air permukaan yang cepat di atas permukaan air. Gitu. Kalau runoff-nya terlalu besar, yang terjadi apa? Banjir. Tuh, yang terjadi adalah banjir kalau runoff-nya tuh terlalu besar. Jadi istilahnya runoff prevention itu bahasa yang kita kenal sehari itu adalah pencegahan banjir. Pencegah banjir. Tuh. Ya. Di daerah rumah saya, dekat rumah saya itu tahun berapa tuh ya? 90-an lah, 90-an akhir itu di sisi, kalau kalian mau tahu gitu ya, sekedar cerita aja. Ya ini ini rumah saya nih di sini ya. Rumah saya nggak akan cerita detail gitu ya. Ini rumah saya di situ ya. Di sekitar sininya nih dulu ada lapangan luas sekali. Ya, lapangan bola gitu. Ada lapangan bola sama ada sawah gitu. Jadi ini saya itu sebenarnya di perbatasan ada dua perumahan gitu. Jadi ini rumah saya di sini, ini ada perbatasan batas akhir komplek perumahan saya. Gitu. Nah, di samping itu undeveloped lah dulu di akhir tahun 90 itu undeveloped area gitu, area yang belum terbangun gitu. Nah, lalu saya lupa tahun berapa gitu ya, dibangun perumahan. Sampai tahun 2007 ya, 2006 lah, akhir 2006 itu rumah saya nggak pernah kebanjiran. Mau hujan sederas apapun nggak akan kebanjiran, alhamdulillahnya gitu. Tahun 2007 ya, kalau kalian mungkin masih ingat itu atau udah lahir gitu kan. Tahun 2007, udah pada lahir kan 2007 kalian? Udah lah ya, 2007 udah pada lahir kan ya? Nah, udah. Oke, 2007 itu pertama kalinya saya mengalami banjir sampai masuk dalam rumah. Itu pertama kalinya tuh tahun 2007. Karena kalau nggak salah ingat tahun 2007 itu di sini udah ada perumahan dibangun. Ya. Jadi yang tadinya ada lapangan bola gitu kan yang kalau tiap hujan itu jadi kolam renang gitu kan istilahnya. Nah, jadi akhirnya jadi perumahan di beton semuanya. Nah, runoff-nya tadinya sedikit gitu ya di atas permukaan jadi naik akibat pembangunan. Nah, akibat pembangunan seperti itu. Nah, istilahnya konsumen gitu ya, konsumen ketika mereka membeli rumah di sini gitu kan, ya istilahnya sebuah developer memutuskan untuk membangun perumahan di suatu daerah itu biasanya karena apa sih? Biasanya karena apa? Satu, mereka melihat apa? Lokasinya strategis. Ya enggak? Lokasi strategis. Ya. Mereka melihat dari lokasi strategis itu artinya apa? Banyak yang mau, banyak demand-nya. Ya, untuk memenuhi demand ini mereka memberikan supply. Ya, supply dari perumahannya itu. Nah, lalu yang keempat supaya apa? Dapat profit. Tuh, ya kan? Ada nggak di sini dalam langkah-langkah ini yang kira-kira menyebutkan masalah sustainability atau keramah lingkungan? Ada apa enggak? Nggak ada, ya kan? Intinya mereka hanya mencari ini, ya baik developernya, ya, baik developer as a corporate gitu ya, as a corporate jelas, ya, maupun konsumennya, ya, konsumennya yang punya needs, ya. Kita nggak bisa melarang orang untuk beli rumah dong, nggak bisa. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia kebutuhan dasarnya apa? Sandang, pangan, dan papan. Ya rumah itu ya papan. Itu ada atap di atas kepala kita, tempat kita bernaung, tempat kita istilahnya hidup dan berkembang biak, istilahnya kita kan membesarkan keluarga, itu udah sebuah kebutuhan. Yang menjadi masalah ada consumer yang needs-nya apa? Needs for investment. Ini istilahnya apa ya? Pola brainwashing gitu ya, pencucian otak ya dari para korporat ini gitu kan, untuk apa? Mendorong orang untuk terus konsum, ya, terus membeli gitu kan dengan iming-iming apa? Properti itu harga naik terus. Akibatnya terjadi apa? Demand-nya meningkat tapi nggak ada yang ninggalin. Demand-nya meningkat tapi supply-nya sedikit. Akibatnya harga makin naik, nggak ada yang mampu beli gitu kan, pembangunan makin banyak, run off-nya makin naik, lingkungan makin rusak. Tuh, ya. Jahatnya
jahatnya kapitalisme properti itu kayak gitu terhadap lingkungan. Pak, apakah berarti kita nggak boleh nggak usah bikin rumah lagi? Tergantung kebutuhannya seperti apa. Kalau misalnya gini ya, sekarang ini adalah sekarang kita lihat deh, dari sekian banyak properti apartemen dan kantor yang dibangun saat ini, berapa banyak yang ditinggalin? Berapa banyak yang jelas-jelas dihuni dan dipakai? Kita lihat mana yang berapa banyak yang kosong, yang cuma menjadi apa? Cuma menjadi aset untuk investasi, ya, yang dibeli gitu kan supaya apa? Supaya menurunkan supply dan menaikkan demand gitu kan, untuk apa? Akhirnya memperkaya siapa yang jadi yang mendapatkan untungnya? Developer dan para tuan tanah, landlords gitu, yang punya apartemen di mana-mana, yang punya rumah di mana, yang punya klaster rumah di mana-mana, yang bisa jadi mereka jual lagi atau mereka kontrakin. Yang kaya ya mereka lagi, gitu, ya. Yang kena getahnya siapa? Ya warga-warga sekitar. Nah ini ceritanya saya lagi nih ya, pengalaman pribadi saya lagi. Akhirnya setelah kebanjiran berapa kali gitu ya, tahun 2007 kami kebanjiran, terus tahun berapa gitu. Ya ini baik lagi nih, ini di rumah saya lagi di sini ya. Terus lalu kalau nggak salah di sini ada jalan gitu kan, jalan yang menuju, ada jalan namanya Jalan I Gusti Ngurah Rai, ya. Mungkin kalian pernah dengar ceritanya kayaknya deh. Ya ini ada Jalan I Gusti Ngurah Rai. Di sini dibangun Indogrosir, ya. Ketika ini dibangun gitu ya, mau dibangun, warga protes. Gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya ada di sini ada lahan nih, ya. Ini kebun dan rawa di sini. Ini kebun dan rawa di sini. Ini kebun dan rawa di sini untuk daerah serapan air. Di situ. Tahu-tahu mau dibangun Indogrosir di sini. Di sampingnya ada kawasan pergudangan dan seterusnya gitu loh. Kan? Ini ketika mau dibangun ya, dulu nih warga perumahan saya itu sampai ngebakar bedeng konstruksinya saking protesnya. Gitu. Akhirnya Indogrosir ngalah. Ya udahlah, kami bikin program CSR. Apa CSR-nya? Ngebangun saluran air besar gitu. Jadi di sini tuh ada saluran air besar gitu, ada gorong-gorong besar di sini gitu, dibangun di tengah-tengah komplek gitu. Untuk apa ya? Untuk mengalirkan air dari perumahan kita ke ada saluran air besar di sini. Gitu, di samping jalan gitu. Nah, tapi apakah itu ada efek? Nggak ada. Nggak ada efek. Efeknya hanya sebentar gitu kan. Oke, ada hujan berapa kali nggak banjir gitu kan. Banjir agak turun dikit gitu. Cuman tahun-tahun berikutnya naik lagi gitu. Nah, terus di sini mau dibangun di sini nih, ya. Di sini mau dibangun nih. Mau dibangun apartemen. Kalau nggak salah judulnya Grand Bintara Residence kalau nggak salah. Nanti kalian silakan googling sendirilah. Grand Bintara Residence kalau nggak salah gitu. Ini kalau nggak salah yang juga punya yang developernya yang bikin apartemen di Depok Margonda kalau nggak salah inget ya gitu. Mereka waktu itu berani membangun gitu ya, pasang plang dan bikin marketing galeri, katanya udah dapat AMDAL, udah dapat izin IMB dari Pemkot Bekasi katanya. Terus ya namanya dokumen IMB kan dokumen yang milik publik ya, milik umum gitu ya. Ada tuh salah satu warga tetangga saya gitu ngecek ke Pemkot Bekasi. Ngelihat di situ biasanya di IMB itu ada dokumen yang isinya tanda tangan warga terdampak. Nah, nanti kalian juga harusnya tahu nih ya, tanda tangan warga terdampak. Sebelum memulai sebuah konstruksi itu ada proses pengurusan IMB, salah satu dokumen adalah tanda tangan warga terdampak yang menyatakan persetujuan. Ternyata tanda tangan warga terdampaknya itu yang rumahnya itu jauh dari kawasan bangunan. Jadi bukan warga di sekitar sini, tapi warga di ujung sana. Yang istilahnya yang terdampak itu sedikit, bahkan mungkin nggak terdampak. Warga protes akhirnya. Jadi mungkin kalau misalnya cari googling gitu beritanya di apartemen Grand Bintara Residence gitu kan. Mungkin ada berita demo gitu kan, ada demo warga perumahan di sekitar tuh, mungkin kalian ngeliat muka saya di situ. Nah, itu saya itu demo juga di situ soalnya. Gitu. Demo sama tetangga-tetangga saya. Nah, tuh. Saking udah gedeknya udah muaknya gitu kan misalnya. Mereka dapat untung gitu kan, tapi warga sini yang kebanjiran gitu. Saya ingat waktu itu jalan sama temennya istri saya gitu kan.
dianterin gitu kan. Dia ngeliat pelangnya gitu kan, ngeliat pelang, wah Mas ini lagi dibangun, mau dibangun apartemen, berapa harganya? Saya udah pasang muka sebel aja gitu kan, saya nggak tahu, ngomongnya begitu. Masih maksa nanya gitu, masih nggak tanya, ada nggak Mas nomor telepon marketingnya? Masih nanya terus gitu kan. Mau dong saya gini-gini gitu kan, kayak seakan-akan saya tahu gitu kan. Ini lagi diprotes sama warga, IMB-nya bermasalah. Saya gituin aja. Oh gitu ya. Oh ya udah deh. Tapi nggak apa, saya mau tahu deh marketing berapa gitu. Mas, kalau misalnya masih mau ngotot mau beli, ada apa sama warga? Saya warganya. Saya ngomong kayak gitu aja udah saya ancam aja gitu kan. Kalau masih mau ngotot mau beli, ada apa sama warga? Gitu. Salah satu warganya, ya saya. Udah habis dia diem. Oh, it was an awkward about 10 minutes of ride lah gitu. Kira diem ya semua gitu. Takut ada preman di situ, ada preman warga di situ. It was the best awkward 5 minutes. Oke, lanjut lagi. Cerita jadi kepanjangan. Oke. Nah, lalu ini jadi dari sebuah bangunan gitu ya. Bangunan itu harus bisa sebisa mungkin ya desainnya mencegah tadi run off-nya naik gitu ya. Run off-nya naik gitu, run off-nya jadi semakin naik gitu untuk mencegah banjir. Dengan cara apa? Dengan cara menampung air hujan lalu digunakan kembali reuse gitu kan. Atau air limbahnya itu diolah dulu gitu kan. Diolah supaya apa? Supaya ketika dibuang ke saluran drainase umum gitu ya, milik warga gitu kan, yang milik pemerintah gitu, itu tidak menimbulkan polusi. Gitu ya, tidak menimbulkan polusinya. Ya, jadi dengan cara satu menahan runoff gitu kan supaya runoff tidak naik, lalu dibersihkan dulu ya untuk kemudian apa? Di treat itu misalnya diolah gitu kan, dibersihkan, didaur ulang untuk bisa dipakai lagi untuk meningkatkan efisiensi air gitu kan. Nah, atau ketika dibuang ke sumbernya lagi dikembalikan lagi ke alam itu dalam kondisi yang sudah minimal sudah tidak begitu tercemar gitu ya. Minimal jadi kayak air baku lah gitu, jadi kayak air baku gitu yang bisa dipakai untuk apa? Untuk ya minimal banget untuk tanaman gitu ya. Nah ini ya yang ketika saya katakan runoff prevention gitu ya. Ini nih yang tadi saya ceritakan tadi kasusnya sudah saya ceritakan panjang lebar gitu kayak dongeng gitu kan. Nih, ketika sebuah kawasan itu terbangun gitu ya. Ini kalau kita bandingkan dari kiri ke kanan gitu ya. Ini ada natural ground cover di sini ya. Ini natural ground cover gitu kan. Ketika ada hujan di situ ya, sekitar 25 menurut Allen et al ini ya, 25% itu akan diserap ya sampai ke lapisan tanah terdalam gitu ya, sekitar 30 meter kalau nggak salah. 25% itu sampai ke sekitar 15%, 40% akan menguap kembali, 10% itu akan menjadi runoff. Kalau kalian perhatikan gitu ya, makin dia terbangun, semakin besar permukaan yang tidak bisa menyerap air, tidak tembus air gitu. Impervious surface ini artinya permukaan yang tidak bisa ditembus air gitu kan. Makin terbangun itu makin banyak area-area permukaan area yang nggak bisa menyerap air, makin besar runoff-nya. Makin besar nih runoff-nya gitu. Nah, ini yang ketika impervious surface sudah sampai 100%, ini udah kayak hutan beton gitu loh istilahnya. Ini hutan beton nih kayak New York City gitu kan, atau mungkin nanti Jakarta suatu saat gitu kan. Jakarta di kawasan perkotaan dan kawasan ya yang tengah kota yang padat gitu kan. Nah, ini mungkin udah di angka segini 70% sampai 100% itu impervious surface gitu. Di mana ya ini akan berkontribusi 55% itu air itu akan lari aja di permukaan, akan menjadi banjir. Gitu. Banjirnya ya bisa di kawasan itu juga atau mungkin ya kayak tadi membanjiri kawasan yang mungkin lagi antang-antang wae gitu kan, tahu-tahu ikut kebanjiran. Nah, jadi kalau kita bicara kayak hidrologi kawasan gitu ya, ini akan jadi menarik gitu. Jadi yang namanya kalau kita bicara manajemen air gitu kan, manajemen air di dalam perancangan sebuah konstruksi gitu, dalam ilmu konstruksi itu kita butuh yang namanya ahli hidrologi gitu ya. Nah, makanya juga kalau di Jakarta gitu kan yang mengurus itu Dishub, biasanya Dishub Dishub Dinas Tata Air gitu ya. Dinas Tata Air. Nah, atau bisa juga dengan menggunakan ada recharge groundwater gitu kan. Nah, jadi
Jadi cara untuk mengurangi runoff gitu ya adalah tadi dengan kita itu membuat sebuah kawasan-kawasan untuk menyerap air. Jadi instead of tadi kita membangun ngeblok satu lahan kita itu dengan permukaan-permukaan yang tidak bisa menyerap air gitu kan, atau yang sulit menyerap air, kita bikin aja seperti ini kan, kayak ada paving block gitu. Jadi instead of menggunakan kayak plat beton gitu kan, pakailah blok paving block gitu, bisa paving block. Dan paving block ini yang lebih gampang menyerap air gitu. Walaupun ya ini mungkin butuh perawatan gitu kan, karena di rumah saya itu juga ada paving block gitu ya di halaman samping gitu, pakai paving block. Itu kalau tidak dirawat itu nanti dia akan tumbuh lumut dan jadi licin. Bahayanya sih itu dia licin gitu kan, bikin licin kalau udah kena air gitu kan, ada air dan ada lumut itu bikin licin aja sebenarnya gitu. Cuman nggak masalah juga sebenarnya sih ya. Inti di situ masih menyerap air di situ. Ya, ada tanaman di situ di naungannya gitu. Nah, ini intinya pada akhirnya apa? Satu, menyerap air ya, akan membuat kawasan serapan-serapan air supaya supaya mencegah runoff-nya naik gitu kan. Memperkecil runoff di permukaan. Lalu yang kedua untuk membersihkan udara, tanaman-tanaman ya kan. Jadi gas karbon dioksida, gas rumah kaca yang ada di sekitar kita itu diserap oleh tanaman lalu diubah menjadi oksigen. Lingkungan jadi lebih sehat, lebih segar gitu. Saya senang gitu kan kalau di perumahan yang masih cukup asri gitu, kita masih bisa melihat kayak binatang-binatang liar gitu, kayak kadal. Tiap malam masih ada jangkrik, gitu kan, masih ada burung-burung liar gitu kan, burung-burung entah itu burung gereja atau burung apa gitu kan yang masih berkicau di dekat rumah gitu kan, di pohon-pohon. Terus saya punya pohon yang ada bunga bunga kemuningnya gitu kan, bunga kemuning itu setiap kali lagi berbunga tuh kupu-kupu itu pada ngerubungin pohonnya gitu kan, wanginya itu enak banget wanginya kayak wangi melati gitu kan. Jadi orang tuh suka kalau malam-malam gitu suka agak parno deket rumah jalan ke rumah saya karena nyium bau wangi gitu, wangi bunga gitu, dikira bau wangi melati gitu kan. Mungkin takut tahu-tahu ada almarhum Susana lewat gitu kali ya. Nah, tahu itu sebenarnya bunga kemuning gitu. Itu wanginya enak banget wanginya. Dan itu akan meningkatkan kelestarian alam juga di situ. Nah, ini contoh sumur resapan gitu kan, bisa pakai biopori di sini ya. Kedalamannya di sini bisa 80 sampai 1 meter, 80 cm sampai 1 meter. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah gede-gede, 30 cm udah cukup. Ya, bikin biopori, ada kompos di sini. Gitu. Atau di sini pakai juga bisa dari runoff sini ditampung dulu ya di kolam retensi ini, lalu dimasukkan ke dalam sumur serapan juga bisa seperti itu. Ya, sumur resapan dalam juga bisa seperti ini. Jadi intinya mencegah supaya airnya itu daripada ngalir di permukaan sini. Bentar. Ya, daripada nanti air begitu hujan gitu ya, begitu daripada air ngalir ke jalan gitu kan, ngalir ke sini, lebih baik disuntikin ke dalam gitu loh, disuntik ke dalam tanahnya itu. Supaya ya? Supaya tadi kita punya persediaan air tanahnya nambah, ya kan? Daripada bikin banjir gitu loh. Nah, cuma apa tantangannya? Tantangannya adalah kita ini ya, untuk kalau misal kita saat ini mau buat gitu ya, istilahnya bangunan udah jadi, kita mau retrofitting gitu. Retrofitting itu apa sih? Kayak renovasi lah ya, kayak renovasi. Tapi yang tujuannya itu untuk meningkatkan fungsi gitu, fungsi sebuah bangunan gitu, memperbagus lah gitu kan. Entah itu nambah solar panel atau nambah sumber resapan ini, itu akan agak sulit. Apalagi dengan kondisi kayak sekarang ini gitu ya, kalau misalnya sempit-sempit gitu kan, rumah warga sempit-sempit kayak berdekatan, berdempetan gitu kan, itu akan sulit. Kalau misalnya ini dari awal sudah direncanakan ya, from the very beginning, from design, gitu kan, nah itu akan lebih gampang untuk mengaplikasikannya, gitu. Ya, peraturannya ini sudah ada sebenarnya loh dari tahun 2001, nih dari tahun 2001 udah ada aturannya. Tahun 2001 itu saya belum kuliah itu udah ada aturannya, tapi apakah itu efektif? Ternyata enggak juga. Masih ada aja warga yang nggak ngebangun sumur resapan. Masih ada aja perumahan yang bikin banjir. Sedih ya. Nah, ini juga bisa pakai sauran yang nggak pakai perkerasan gitu. Jadi instead of pakai istilahnya pakai U-ditch gitu kan, pakai
apa namanya, saluran got yang pakai beton pracetak biasanya kayak gitu tuh, pakai gorong-gorong Yudits yang pakai semen, pakai beton gitu kan. Kenapa nggak dibikin kayak begini aja gitu kan, nggak ada perkerasan, rumput aja, tapi yang jelas kayak agak ke dalam gitu kan, agak ke dalam gitu, melegok ke dalam gini gitu kan. Nah, ini kan bisa juga jadi saluran air juga gitu. Jadi air itu nggak hanya mengalir ke sini, ke sini gitu kan, tapi mengalir dari sini juga tuh. Ya kan, dari sini masuk ke dalam tanahnya gitu loh. Kan lebih bagus seperti itu juga. Dan kelihatannya juga lebih enak dilihat gitu loh ya. Enaknya lebih asri gitu. Ya, dan juga nanti air yang masuk ke sini kan juga istilahnya nggak kotor, nggak hitam, nggak bau gitu loh ya. Karena istilahnya kotoran-kotoran itu ya akan jadi humus juga di situ. Enak dilihat kan? Nih, ya biasanya kalau misalnya di jalan tol gitu kan kalian lihat di sini nih itu di tengah-tengahnya itu mediannya itu nggak terbuat dari apa? Dari tanaman gitu kan. Daripada mediannya itu cuma beton lagi beton gitu kan ya, akhirnya malah tadi menimbulkan run off-nya juga gitu. Ya, dan di bawah ini ya di bawah kayak taman median ini ya, ini nggak juga bukan tanah. Sebenarnya ada struktur lagi di sini gitu. Ada struktur sumur resapannya gitu. Yang ada lapisan tanah permanennya, ada kerikilnya, ada pipanya gitu kan. Untuk apa? Untuk melancarkan jalannya air gitu. Ya tapi tetap di atasnya ada tanaman dan ada tanah gitu. Nah ini apa nih? Apa namanya? Kolam gitu, kolam resapan gitu, kolam retensi gitu kan. Nah ini saya melihat di beberapa perumahan yang saat ini walaupun tadi saya udah cerita panjang lebar tentang developer yang nggak peduli sama lingkungan, tapi saya melihat ada beberapa developer yang sudah ada ketika mereka kayak membeli satu kawasan gitu kan, satu kawasan untuk perumahan mereka yang besar gitu kan, nggak hanya perumahan misalnya nggak hanya perumahan tapi juga ada kawasan ruko, kantoran dan segala macam gitu. Saya melihat ada beberapa developer yang menyediakan sebagian lahannya itu untuk kolam retensi gitu kan, untuk kolam penahan banjir itu ada juga gitu biasanya. Ada beberapa gitu ya. Baru sedikit yang saya cuman beberapa udah ada gitu. Jadi oke lah masih bagus gitu. Dan ternyata setelah saya selidiki gitu kan, setelah saya cari tahu nama developernya siapa gitu kan, terus saya bandingkan dengan data yang dari GBCI gitu kan, dari GBCI gitu kan, dari Green Building Council of Indonesia, ternyata mereka itu developer itu ternyata adalah developer yang memprakarsai didirikannya Green Building Council of Indonesia gitu. Jadi mereka memang dari awal tuh udah ada kesadaran sebenarnya. Pak, developer mana aja sih Pak yang memprakarsai berdirinya Green Building Council of Indonesia? Silakan kalian googling sendiri. Kalau saya sebut namanya di sini nggak enak saya gitu kan. Itu bisa dicari kok, datanya udah ada. Umum bisa dilihat oleh publik kan. Termasuk bangunan-bangunan hijau yang sudah tersertifikasi Greenship Indonesia itu juga ada datanya, umum bisa dilihat juga gitu. Kalian bisa lihat di situ developer mana aja yang sebenarnya yang sudah mendapatkan sertifikasi green itu. Ya, jadi itu bisa dilihat oleh umum lah. Oke. Lalu ini ada sumur resapan lagi. Saluran air yang di bawahnya itu juga ada sumur resapan di situ. Istilahnya ada parit infiltrasi di situ. Ya, jadi tadi lagi-lagi konsep dasar apa? Mencegah terjadinya run off gitu. Jadi daripada airnya itu ngalir dengan cepat aja gitu kan, ada air yang diserap oleh tanah di bawahnya itu. Ya, jadi bukan di beton ya. Jadi bukan di beton, ini bukan beton di sini, cuma di sini ada lapisan pasirnya di situ. Ya, biasanya kan kalau Yudits kan kayak gini nih. Mana sih? Nih. Biasanya kan kalau Yudits kan kayak begini nih, ya. Ini beton sini nih. Di beton di sini nih. Ya. Beton. Lalu di sini terbuka gitu kan, air bisa masuk kayak di sini gitu. Nah, kalau yang ini enggak. Yang ini itu terbuat dari tanah gitu kan. Ya, jadi di sisi kiri, di sisi sini ini tanah ya, ini tanah, di sini tanah. Bisa ditembus air di situ. Ya, air tuh bisa masuk ke situ, bisa tembus di situ. Nah, lalu ya menggunakan air secara efisien dengan teknologi penghemat air ya, water metering atau untuk mengukur berapa banyak konsumsi air yang digunakan gitu kan. Lalu juga mengurangi debit air gitu kan, debit pemakaian air atau water use dan recycle. Nah, ini cara keduanya. Nih, kita lihat di sini. Tadi udah saya jelaskan di situ ya. Saya udah jelaskan di mana? Di awal gitu ya.
kita di sini, ya. Ini kita ngambil data di Singapura gitu ya. Ya Singapura nih yang deket lah ya, istilahnya yang secara budaya lumayan dekat sama orang Jakarta, gitu, istilahnya gitu kan. Walaupun mereka lebih bersih gitu kan, lebih disiplin gitu kan. Nah, cuma kita di Singapura seperti ini. Ini rata-rata di Singapura. Ya. Kalau di sekolah gitu untuk cuci umum gitu, untuk cucian umum itu bisa sebesar 50%. Sisanya 0,3% untuk toilet gitu kan. Karena ya mungkin anak sekolah jarang pipis kali ya gitu kan. Anak sekolah mungkin jarang gitu pakai ke toilet gitu ya. Gitu lebih fokus belajar gitu kan. Nah, lalu ini apa nih? Ini untuk apa nih? 46,6% ini apa nih? Oh, mungkin ini toilet kali ini, toilet dan dapur kayaknya ini ya. Kecil sekali di sini, saya nggak bisa ngeliat warnanya apa. Gedung kantor pemerintahan. Nah, polanya beda lagi, banyak di mana? Oh, banyaknya untuk apa nih? 37% ini untuk toilet. Nah, ya wajar lah kantor gitu kan, 8 jam di situ pasti akan ke belakang tiap tiap berapa menit sekali ke belakang gitu kan. Lalu sisanya untuk sistem pendingin gitu kan, untuk AC biasanya. Gedung kantor komersial ini banyak untuk lagi-lagi AC kan. Kita di sini kalau kantor itu banyak untuk AC biasanya. Kalau kantor pemerintahan itu banyak cuci-cucinya di sini. Pemerintah banyak cuci-cuci. Kalau di komersial itu sedikit. Misalnya untuk dari pantry-nya sedikit di situ. Hotel, nah ini hotel ini banyak di kamar tamu udah jelas ya. Terus 34% itu dia untuk apa nih? Untuk yang hijau itu untuk sistem pendingin sudah jelas. Nah, di Jakarta sebenarnya ada datanya, cuman saya mungkin belum ketemu kayak datanya nih. Nanti mungkin bisa dilihat ini nih, ya. Karena kalau misalnya bisa diklik gitu ya, tuh ada di linknya di greenbuildingjakarta.go.id itu ada datanya di situ ya. Jadi nanti silakan kalian baca lagi di situ. Nih, untuk teknologi penghematan air bisa pakai menggunakan toilet yang dual flush. Jadi kalau kalian lihat ya di mana di toko-toko material itu toilet-toilet sekarang saat ini udah ada dual flush-nya. Ada yang untuk air kecil sama air besar gitu ya. Ini bisa menghemat kurang lebih 40% gitu ya. Untuk yang air kecil, oke pakai yang kecil-kecil aja gitu kan, atau pakai yang apa? Yang besar, ya udah pakai yang besar gitu. Atau ada juga yang sistemnya itu bukan menyiram tapi dia itu kayak menghisap gitu ya, menghisap. Jadi apa kayak memainkan tekanan airnya gitu. Jadi instead of dia menyiram air gitu kan, tapi dia kayak menarik air kotornya dari permukaan itu, dari toiletnya itu ke bawah gitu. Ada juga cara seperti itu. Atau ini yang menarik nih, toilet yang composting toilet. Jadi apa limbah kita gitu ya, istilahnya limbah kita itu menjadi pupuk gitu, menjadi pupuk kompos di sini. Nah, kita di sini nih. Gitu. Gitu ya. Jadi ini nggak pakai air ini, tapi pakai serbuk gergaji. Jadi apa yang kita buang ke dalam sini gitu ya, ya jangan sampai ada tisu toilet atau apa atau pembalut gitu ya. Intinya yang benar-benar kita buang yang benar-benar limbah organik kita gitu kan kita buang ke sini itu menjadi kompos, menjadi pupuk yang kering dan nggak bau. Nah ini saya pernah kalau nggak salah pernah lihat di mana gitu ya di Tokopedia saya pernah lihat ada gitu ya di Tokopedia dan memang harganya mahal sekali gitu ya. Harganya mahal sekali dan perawatannya kayak agak cukup sulit kayak perawatannya. Cuma saya nggak tahu juga, kayaknya sih cukup sulit gitu ya. Saya belum pernah lihat ada orang yang pakai ini gitu. Belum pernah ketemu orang yang pakai ini. Nah, that's a shame gitu ya. Karena ini sebenarnya bagus sekali karena bisa menghemat air dengan jumlah besar gitu. Nah, atau menggunakan aerator. Jadi airnya itu kayak agak sedikit ada udaranya gitu. Jadi kayak bukannya airnya laminer gitu kan yang airnya yang padat gitu yang kelihatan kayak ngalir aja gitu tapi ada kayak sedikit ada mistnya ada kabutnya gitu loh yang menggunakan aerator itu ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini yang apa ya bentuknya kayak gini loh. Nah, tuh ya. Jadi biasanya kan kalau kita lihat ya kalau di rumah kita gitu kan ya itu kan kayak airnya tuh kayak padat gitu ya kayak nggak kecil-kecil gitu kan. Nah itu sebenarnya pemborosan air di situ tuh nih. Jadi kayak ada sekat-sekat kecil-kecil di situ untuk apa? Untuk menciptakan fine mist gitu kayak ada kabut-kabut air kecil gitu. Padahal yang sebenarnya udah cukup gitu, cukup untuk membersihkan tangan kita. Gitu. Nah ini bisa dikombinasikan dengan sensor gitu kan untuk secara otomatis menghidupkan mematikan kerannya. Nah, atau menggunakan shower yang low flow. Nah, ini dosa saya juga sebenarnya gitu kan. Jadi saya tadi udah ngomong panjang lebar gitu kan soal dosa-dosa kita gitu kan. Nah, ini rumah saya rumah tua gitu ya. Udah 25 tahun ya. Mungkin udah 30 tahun kayaknya. Saya tinggal di sini tahun 95. Berarti berapa tuh? 2022 kurang 95 itu berarti kira-kira hampir 30 tahun lah ya. Hampir 30 tahun gitu kan. Itu lalu renovasi nggak lama kemudian renovasi gitu kan itu masih menggunakan shower yang zaman dulu gitu yang istilahnya nggak ada tuh low flow shower
air itu harus kenceng. Kalau nggak kenceng nggak bersih. Nah, padahal itu justru yang boros air di situ. Nah, kita bisa sebenarnya gitu ya, kayak kalau kita menempatkan shower di atas kepala kita gitu kan, kalau kita dengan dengan bisa menempatkan shower di atas kepala kita, di sini ada kepala kita, ada kepala orang di sini gitu kan, kepala nih, ini ada rambutnya lah gitu kan, rambutnya botak gitu kan, misalnya gitu kan. Nah, ini sebenarnya untuk kalau misalnya flow-nya itu rendah, itu masih cukup bersih loh sebenarnya. Kalau tadi ditempatkan benar-benar persis di atas kepala kita, gitu. Biasanya kan sekarang zamannya gimana sih? Yang shower-nya itu shower head-nya ini kan bisa dilepas-lepas gitu kan ya, supaya untuk bisa mencuci bagian bawah tubuh kita gitu kan ya. Itu yang justru butuh flow-nya tuh harus high. Kalau high flow kayak begitu, modelnya boros. Boros air. Nah, ya, lalu bisa ada teknologi yang kedua gitu menggunakan sensor untuk urine ini nih di kantor-kantor, di mall gitu kan. Udah sering nih saya udah melihat nih di mall-mall yang baru-baru biasanya itu ada kayak sensornya di situ. Walaupun mungkin sensor ada yang kayak nggak jalan gitu ya, sehingga kita harus pada akhirnya harus mencet manual lagi gitu kan. Nah, cuman ini sensor ini bisa menghemat 3,8 liter per sekali nyiramnya di situ. Oke, lanjut. Nah, ya atau menggunakan ketika ini salah satu sumber pemborosan juga gitu ya untuk landscaping, untuk perawatan kebun kita, halaman kita gitu ya. Bisa kita namanya tanaman-tanaman kita itu kan ya mungkin ya hobi gitu ya, namanya hobi berkebun gitu ya. Nggak salah juga ada berkebun pun juga walaupun bukan hobi itu juga sebenarnya berguna juga gitu untuk tadi menciptakan suasana udara yang bersih gitu ya. Nah, caranya gimana sih supaya supaya hemat air gitu kan di landscaping kita gitu. Kita bisa ngumpulin tanamannya tuh di satu tempat gitu yang dekat-dekat gitu kan. Jadi di grouping gitu, dikelompokin kecil-kecil ya, atau menggunakan air dengan secara bijak gitu kan dengan menyiram tanaman tuh pas malam-malam. Kenapa malam-malam, Pak? Karena kalau siang panas, airnya menguap. Airnya menguap. Jadi tadinya tuh air harusnya bisa diserap oleh tanaman, gitu kan? Tapi malah keserap gitu, malah jadi mau serap malah menguap. Jadi nggak bisa dipakai. Gitu. Jadi makanya mending malam-malam. Gitu. Makanya kan di beberapa kalau kalian lihat di mana di film-film gitu kan, ada halaman itu disiramnya itu pas malam-malam pakai sensor. Gila, ini canggih nih. Jadi malam-malam tahu-tahu water sprinkler nyala gitu kan. Terus tahu-tahu si karakter utamanya yang cowoknya gitu yang tadi yang mungkin lagi mau ngapel gitu tahu-tahu kesiram gitu kan akhirnya ketahuan sama orang tuanya pacarnya terus ya dia terjadi kekacauan dan segala macam itu kan ya Hollywood kayak begitulah ya. Nah, atau meningkatkan kualitas tanahnya yang bisa menahan evaporasi penguapan dan bisa menahan kelembapan gitu. Nah, ini contoh sensor-sensor seperti ini bisa dipakai di situ. Ya, ini kalau di Jakarta nih ya, ini data dari IFC. IFC itu yang punya standar green building yang namanya EDGE ya. Ya, efficiency for design greater. EDGE itu apa sih singkatannya saya lupa deh gitu EDGE. Saya lupa EDGE itu singkatan apa. Cuman yang jelas yang di kelas kalian yang saat ini sedang mengambil kelas sustainable construction gitu ya. Ini lagi belajar untuk mendapatkan sertifikat EDGE ini gitu ya. Lagi belajar untuk mendapatkan sertifikat EDGE itu. Jadi mereka diajarkan untuk bagaimana merancang sebuah bangunan yang bisa hemat air gitu kan. Nah, itu mereka lagi belajar itu. Nah, kalian tunggu aja video presentasi mereka seperti apa. Nah, ini kalau kita lihat ini di Jakarta nih ya, di Jakarta kalau misalnya menggunakan water saving technology itu bisa menghemat sampai 30% gitu ya. Kalau untuk di sekolah gitu kan pakai desain yang menggunakan teknologi EDGE ini bisa menghemat 30%. Apartemen bisa menghemat 39%, ya kan. Nah, cara guideline-nya gitu ya, panduannya gimana sih Pak supaya kita bisa menghemat air segini banyak gitu kan. Ini ada datanya sebenarnya nah ini kalau klik lagi ya di IFC Guide ya, di cara bagaimana menghemat air. Nah, semua dokumen-dokumen terkait kelas kuliah hari ini gitu ya, PDF-nya sudah saya upload di Google Classroom, jadi silakan nanti kalian baca sendiri ya, dipelajari sendiri. Ini cara men-track-nya nih, cara menelusuri dan mengawasi bagaimana konsumsi airnya. Untuk apa? Untuk mendeteksi kebocoran,
Ya kan? Kalau misalnya ada kebocoran-kebocoran kan harus segera ditindak gitu kan. Supaya apa? Kalau air bocor kan terbuang percuma ya, nggak bisa dipakai juga, jadi pemborosan. Ya. Nah ini hal itu contoh kayak contoh perhitungannya lah gitu kan, contoh perhitungannya di situ. Nih kan, ini water meter itu kayak begini nih, ya kan. Biasanya kan ada polanya tuh ya. Kita biasa polanya segini, kalau tahu-tahu tiba-tiba polanya melonjak seperti ini, ada kayak anomali. Nah, ini artinya ada kebocoran nih. Ada indikasi ada kebocoran. Nah, ini segera langsung diperiksa di situ. Nah, ini ya salah satu water reducing mengurangi tekanan air gitu kan. Untuk apa ya? Untuk mengurangi debit airnya. Ini bisa dikurangi, bisa dipasang di pipa induknya di situ. Ya, ini juga untuk mengurangi tekanan di pipa itu sebenarnya juga bermanfaat untuk apa? Untuk memelihara alat saniternya gitu ya. Saya sering mengalami gitu ya, lagi-lagi karena rumah tua gitu kan, rumah tua kayak saniter saya itu sering terjadi mampet gitu kan, tahu-tahu shower head saya mampet. Karena ternyata ada apa? Ada sedimen-sedimen pasir gitu kan yang terbawa karena karena tekanan dari pompanya itu cukup kuat gitu kan. Akhirnya kebawa dan akhirnya mampet gitu. Akhirnya bikin mampet shower head-nya. Akibatnya saya mesti ganti lagi shower head-nya. Nah, boros lagi dah saya keluar duit lagi di situ. Juga bisa untuk menghemat air di sini. Itu deh. Ya. Nah, jadi pada dasarnya yang namanya water use to recycle itu untuk menyediakan sumber supply ya, persediaan air dari sumber-sumber alternatif di situ. Ya. Juga untuk mengurangi pembuangan air limbah. Ya. Jadi kita perlunya reuse to recycle itu seperti itu. Lalu yang ketiga untuk mencegah dan mengurangi dan mencegah polusi. Ya, kita bisa nih untuk reuse dan recycle itu menggunakan air hujan ya. Jadi ada rainwater catchment-nya gitu kan, ada penangkapan air hujan, atau kita menggunakan grey water dan black water. Pernah dengar nggak apa itu grey water, black water? Apa itu grey water, Pak? Ada yang tahu apa itu grey water? Apa itu black water? Ada yang tahu apa? Ya. Grey water itu air yang dari lavatory kita. Lavatory itu apa sih? Lavatory itu dari wastafel, ya kan? Dari shower, dari cucian gitu kan, dari cucian. Black water dari apa? Dari kakus. Tuh. Ya, istilahnya ini air limbah yang udah berat gitu kan, yang udah bau banget gitu. Kalau grey water itu masih agak-agak ya masih kotor, cuman nggak begitu kotor lah gitu ya. Karena dari apa? Dari cucian-cucian dan mandi kita gitu. Nih. Kalau kita menggunakan rainwater gitu ya, sebenarnya rainwater itu apa? Kualitasnya bagus kok. Istilahnya itu air yang pure gitu ya. Yang murni turun dari langit gitu kan, turun dari awan gitu kan. Itu kok kualitasnya sebenarnya cukup bagus gitu, bersih lah. Gitu kan. Kalaupun nggak bersih-bersih amat, cukup mudah untuk diolah. Gitu. Cukup mudah untuk disaring, itu gampang banget sebenarnya untuk bisa dipakai di potable itu artinya apa? Yang bisa digunakan, yang bisa dipakai untuk manusia gitu, untuk sehari-hari. Untuk minum mungkin enggak gitu ya, mungkin enggak, saya sih enggak menyarankan ya, walaupun akan sangat bagus kalau bisa gitu ya. Nah, cuman namanya potable itu artinya bisa digunakan, gitu. Bisa digunakan untuk kehidupan manusia gitu. Atau non potable itu untuk apa? Biasanya untuk tanaman, ya kan, untuk akuarium, bolehlah untuk akuarium gitu kan. Untuk tanaman juga boleh gitu. Nah, ini tergantung apa? Kalau misalnya kita mau melihat berapa banyak air yang bisa kita tangkap, tergantung dari luas atapnya, ya kan. Ini akan menentukan catchment area berapa. Intensitas hujannya, atau dari kualitas air hujannya. Kalau misalnya hujannya mungkin karena terjadi polusi udara yang udah begitu padat di satu kawasan gitu kan, sehingga air hujan pun bisa tercemar. Gitu ya. Mungkin kamu pernah dengar gitu ada beberapa kasus gitu kayak, ini saya nggak tahu ya, saya belum pernah dengar lagi soalnya hujan asam gitu ya, acid rain gitu kan. Yang terakhir saya dengar itu justru katanya acid rain itu kayak nggak pernah ada, cuman hoax aja, saya nggak tahu juga. Tolong kalian mungkin cari tahu ya, apakah itu ada benar apa enggak gitu. Cuman pada intinya adalah yang namanya air hujan itu bisa tercemar, bisa dipengaruhi oleh kondisi udara di sekitarnya itu. Apakah mungkin hujan asam itu adalah bentuk ekstrimnya, saya nggak tahu juga gitu. Cuman kayaknya sampai ini saya belum pernah dengar atau amit-amit belum pernah mengalami yang namanya hujan asam itu gitu ya. Cuman mungkin kalau kalian tahu gitu bisa mencerahkan kita semua gitu, akan sangat bagus gitu. Lalu faktor yang terakhir adalah faktor
biaya, ya jelas gitu kan, karena tadi menambahkan beberapa aplikasi-aplikasi ini pasti akan butuh biaya di situ. Ya, atau contoh seperti ini gitu ya. Dari air hujan gitu ya, dari talang gitu kan, disaring dulu ditangkap di sini nih ya, ditangkap ya untuk disimpan dulu di tangki bawah airnya. Gitu ya. Jadi air dari hujan gitu kan, diolah dulu, di-treat gitu kan, di-treatment gitu kan di dalam sebuah kolam gitu kan, lalu disimpan dulu, nah lalu digunakan kembali untuk cucian mobil, untuk irigasi, untuk apa, landscaping gitu kan, yang tadi itu seperti saya katakan untuk landscaping, atau toilet gitu. Jadi ini yang potable lah istilahnya gitu, yang untuk bisa kita pakai lagi kalau menggunakan air hujan. Nah, kalau grey water, nah grey water ini adalah dari apa? Dari mandi, dari bersih-bersih gitu kan ya. Ini mungkin nggak akan bisa kita pakai untuk apa namanya, untuk minum gitu ya. Cuma bisa dipakai untuk apa? Untuk bisa dipakai lagi untuk mandi lagi gitu ya. Dari kita kalau kita recycling grey water gitu kan, daripada kita langsung dibuang, dipakai lagi untuk mandi masih nggak apa-apa, dipakai lagi untuk cuci-cuci masih nggak apa-apa, dipakai lagi untuk menyiram tanaman nggak apa-apa juga. Nah ini juga boleh seperti itu. Intinya jangan dipakai lagi untuk minum lah. Tapi kalau grey water itu ya istilahnya dari air dari mandi dan cucian kita itu ditampung, ditreat lagi ya, diolah lagi, dibersihkan lagi untuk digunakan kembali untuk mandi dan cuci lagi, itu masih nggak apa-apa, masih fine dan akan sangat bermanfaat bagi alam, percayalah. Nah, ya, nih, ini masih grey water ya, dari shower gitu kan grey water, dari tap water ya, air keran, dari mandi, gitu kan, dari berendam gitu kan, dalam septic tanknya di recycle, untuk flushing ya, untuk lagi untuk flushing lagi, untuk ngepel, untuk laundry dan untuk gardening, atau untuk balik lagi ke shower dan tap dan bath juga bisa seperti itu. Ya, kalau misalnya pakai biological treatment maksudnya apa ya? Kayak diberi bakteri-bakteri pembusuk gitu kan, bakteri-bakteri pembersih bisa di situ. Nah, ini contoh perhitungan payback period-nya aja kalau misalnya kita merecycle airnya di situ. Cara menghitungnya dari mana? Dari sini nih ya. Ada link bawah ini Green Building Jakarta. Ini PDF-nya sudah saya lampirkan di Google Classroom. Silahkan kalian dibaca lagi di situ ya. Nanti bisa kalian baca lagi di situ. Panjang kalau saya jelaskan, panjang lebar di sini. Ya, nah ini contohnya ya dari pengumpulan hujan di atap gitu kan ya. Bisa digunakan lagi nih untuk penyimpan air mentahnya di situ. Ya, bisa dikembalikan ke water treatment plant ya. Dari water treatment plant disimpan di air bersih untuk digunakan lagi untuk konsumsi air bersihnya. Atau dari kurasan lantai bak gitu kan, dari grey water-nya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya grey water itu biasanya disimpannya untuk konsumsi air daur ulang gitu, bukan air bersih hitungannya, tapi untuk konsumsi air daur ulang. Untuk tadi baik lagi untuk untuk mandi dan cucinya aja gitu. Kalau air hujan, jadi kalau kita di sini untuk air hujan dan grey water itu tetap sistemnya terpisah. Nah, ini sebenarnya nanti akan menimbulkan masalah biaya gitu ya. Jadi baik lagi ketika kita menerapkan sistem ini ya, sistem reuse atau recycle untuk rainwater ya, grey water dan black water, ini artinya apa? Akan tambah MEP ya. Plumbingnya akan nambah di situ. MEP-nya akan nambah di situ ya. More pipes ya, akan banyak more pipes. More additional pipes. Ya, akibatnya apa? Additional cost gitu. Nah, cuman sebenarnya kalau kalian mau hitung ya secara life cycle cost ini masih hemat. Dan ini kalau kita bicara life cycle cost itu akan kita bahas minggu depan ya. Minggu depan kita akan bahas life cycle costing dari aplikasi-aplikasi dari perencanaan sustainability ini gitu ya. Sebenarnya cukup menguntungkan kok sebenarnya. Bukan cukup lagi, sangat menguntungkan sebenarnya. Kalau mau mikir panjang. Nah, lalu bagaimana dikonstruksi? Ya. Jadi namanya penurunan kualitas air itu bisa terjadi akibat konstruksi itu bisa akibat apa? Erosi dari land clearing, pembersihan lahan dari longsor bisa di situ juga. Limbah domestik dari bedeng pekerja. Gini loh, yang namanya bedeng-bedeng pekerja itu kan istilahnya nggak ada perencanaannya untuk MCK, mereka kan sangat-sangat minim gitu lah ya. Dibuat
seminimal mungkin lah. Bukan artinya mereka nggak peduli, cuman memang butuhnya hanya sebentar kok, gitu kan. Maka dari itu untuk perencanaan MCK-nya pun juga ya bisa dikatakan nggak akan begitu matang gitu loh, ya nggak akan begitu matang. Jadi ya limbah domestik dari bedeng pekerja itu ya, dari kantor-kantor proyek itu bisa jadi akan menurunkan kualitas air di sekitarnya di situ. Kecuali mungkin kontraktornya mungkin sudah kontraktornya siap keluar uang lebih banyak gitu kan, untuk apa ya, untuk supaya menjadikan namanya bedeng pekerja atau kantor proyek itu lebih layak lah gitu, sistem daur ulang airnya, sistem manajemen airnya di situ. Nah, atau yang ini paling parah nih, dari material-material konstruksi, dari cat, semen, tumpahan semen, ya, dari oli, solar dan segala macam, ini juga sangat faktor yang sangat mempengaruhi juga di situ. Ya, efek non-kualitas air itu tadi untuk manusia ada estetika kenyamanannya gitu kan, polutan B3 masuk ke dalam air tanah. Itu, nah ini yang bisa menjadi concern kita gitu kan, dari tumpahan oli, cat dan segala macam, bahan-bahan B3 itu kan, bentonat dan segala macam mencemari sumber air bersih, ya, jadi air keruh, ya, jadi volatile organic compound jadi makin tinggi gitu kan, banyak bakterinya nih ya, banyak bakteri-bakterinya, bau, biota airnya berkurang. Nah, sebenarnya untuk mencegah ini udah ada banyak peraturan pedoman itu udah ada sebenarnya gitu kan. Ya, jadi ini kan kalau mau baca silakan nanti dicari gitu kan, caranya seperti apa. Nah, lalu bagaimana rencana mitigasinya? Nih, saya juga sudah memberikan ada bahan bacaan tambahan ya, misalkan baca di Google Classroom. Nih, saya jelaskan sedikit saya di sini. Jadi pertama adalah minimalisir aktivitas land clearing gitu ya. Kalau land clearing-nya berlebihan, belum sampai dibotakin habis semuanya gitu kan, supaya untuk biasanya kan gini, yang namanya kontraktor itu kan butuh manuver alatnya kan butuh banyak lahan gitu ya, butuh banyak ruang gitu ya. Kalau misalnya operator nggak jago, nah itu manuvernya makin banyak gitu, makin nggak efisien untuk manuver alat beratnya. Butuh lahan yang luas. Nah, kalau misalnya operator jago, nggak butuh luas-luas amat gitu. Jadi cukup pergerakannya minimal, manuver minimal, mereka juga bisa beraktivitas. Nah, kalau misalnya aktivitasnya pembukaan lahannya itu besar sekali, tadi akan menimbulkan erosi, ya kan? Nah, jadi sebenarnya cara yang paling terbaik dan termurah itu mempertahankan vegetasi alami. Jangan buka lahan tuh banyak-banyak. Misalnya dari sekian, misalnya nih dari 1.000 meter persegi gitu kan, dari 1.000 meter persegi lahan gitu kan, mungkin yang terbangun hanya segini gitu kan, cuman segini gitu kan terbangun, cuma area yang dibuka tuh segini. Untuk apa? Untuk manuver alat keluar masuk segala macam gitu kan. Wow, untuk gudang di sini, untuk kantor proyek di sini gitu kan. Ngerusak kondisi tanah di sini gitu kan, botakin semua. Padahal terbangun cuma segini, cuma seuprit gitu yang terbangun. Ingat apa yang kemarin kita bahas soal limbah konstruksi. Apa itu limbah konstruksi? Ingat-ingat lagi definisi dari limbah. Tuh. Ya kalau misalnya semua usaha ini pada akhirnya cuma menghasilkan segini, ya buat apa? Capek-capek aja di situ. Apakah perlu membuka segitu banyak? Apakah nggak ada cara lain? Gitu loh. Nah, ya, atau bikin kolam pengendapan. Jadi di site itu ada bikinlah kolam pengendapan untuk menahan, untuk mengolah limbah domestik, boleh di situ. Atau dari air-air sisa cucian-cucian alat roda-roda truk gitu kan. Ya kan sering tuh kayak gitu tuh, truk keluar masuk gitu kan, bawa lumpur gitu kan, atau jadi kena lumpur. Sebelum keluar tuh bikinlah kolam pengendapan untuk tadi air-air cucian-cucian lumpur tuh diendapin dulu di situ, juga bisa di situ. Supaya apa? Supaya nggak langsung ketika dibuang ke saluran drainase umum, ya nggak kotor gitu, nggak ngotor-ngotorin, nggak bikin banjir. Ya, atau pakai barrier dan slope untuk penampungan material di situ. Ya, ketika bikin slope seperti ini gitu ya, untuk pembersihan lahan gitu, jangan dibuat smooth kayak gini, tapi harus dibuat berteras, berundak-undak kayak begini. Untuk apa ya? Lagi-lagi supaya untuk mempersulit terjadi erosi, supaya nggak gampang erosi di situ. Atau gunakan penghijauan, rumput-rumput, pohon untuk menahan laju erosi lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya dari sini ada air lumpur masuk ke situ, apa yang terjadi di sini nih? Tercemar di sini, ada sungai di sini nih. Ya kan? Jadi tercemar, jadi bau di situ.
karena ada air lumpur dari sini, dari konstruksi gitu kan. Ya, kalau misalnya mungkin ya masih untung kalau misalnya cuma lumpur. Kalau misalnya ada bahan B3 gitu kan, yang tahu-tahu tererosi gitu kan, tererosi lalu masuk ke sini, aduh nauzubillah min dzalik, nggak bagus banget itu, bisa berbahaya banget. Ya, maka dari caranya seperti itu. Setelah dipasang barrier, ya, barrier pun juga kalau bisa di sini tuh ada kayak penahan air nah gitu loh, ya. Ada kayak entah karet, entah di semen atau apa. Pokoknya di sini pas di bawah di bawah pagar ini ya, di bawah fence ini tuh harus dipasang penahan air dari kayu, dari sandbag atau apa harus ditahan pakai pakai material penahan air di situ. Nah, ini vegetasi penyangganya di situ juga bisa dipakai di situ ya, atau pakai storm drain inlet protection. Jadi ini dipasang sandbag gitu kan dari lahan gitu kan, dari ini air-air dari runoff dari site gitu, dari aktivitas konstruksi. Nah, dipasanglah tuh di saluran drainase umum yang milik warga gitu ya, milik pemerintah, itu harus dipasangin kayak semacam inlet protection. Supaya apa? Supaya nggak ada air-air limbah yang kotor, yang jorok itu masuk ke saluran drainase umum dan mencemari lahannya juga di situ. Bisa juga pasang penghijauan. Nah, atau bikin namanya STP, sewage treatment plant untuk pengolahan limbah domestik dari kamp pekerja dari bedeng. Nah, ini nih ya, perawatan material konstruksinya. Kalau nyimpan bahan-bahan B3 kayak poli, solar, ya kan? Itu harus ada secondary containment, secondary bahkan tertiary containment. Jadi ini gudang ada kayak semacam wadah kontainer tambahan kecil di dalamnya, lalu ada kontainer tambahan lagi. Jadi kalau terjadi kebocoran, ya terjadi kebocoran di sini, terjadi kebocoran di sini akan ketampung dulu di sini, nggak langsung tumpah ke sini, apalagi nggak langsung tumpah ke sini. Jadi ketahan dulu di sini dia tuh. Nah ini ini pengalaman pribadi saya ya waktu saya kerja di kontraktor gitu ya. Ini tuh sering dilewatkan oleh kontraktor. Ini yang istilahnya sering menjadi finding, sering menjadi temuan ketika inspeksi. Gitu loh. Jadi ketika ada inspeksi gitu kan dari konsultan pengawas gitu kan yang juga punya ahli K3 gitu kan, sering banget nih kita kena omel gara-gara ini nih. Mana itunya secondary containment mana secondary containment. Mana secondary containment-nya. Ini penting untuk apa? Kalau misalnya ini ada bocor gitu kan dari solar, dari oli gitu kan atau dari apapun gitu kan. Nih, kalau sampai mencemari tanah, waduh, itu bisa bahaya. Nah, ini strateginya. Strategi berikutnya jadi kalau secara dikumpulkan, dirangkum ya seperti inilah kira-kira. Ya, silakan nanti kalian dibaca satu-satu. Pada intinya sih di sini adalah menyimpulkan tadi untuk semuanya tadi itu strategi seperti apa. Nah, lalu apa sih manfaatnya tadi sebuah kontraktor atau pelaku industri konstruksi melakukan itu semua gitu kan. Ya tadi pada dasarnya untuk mengurangi jumlah komplain. Ya jumlah komplain itu dikurangin. Maaf. Ya jumlah komplain dikurangin, ya kan, meningkatkan image-nya image perusahaan, ya kan, berdasarkan kan baik lagi ke sini ya, image perusahaan, ya meningkatkan peluang untuk bisa dapat tender. Ya istilahnya nggak ada yang mau bekerja sama dengan perusahaan yang image-nya jelek gitu loh, ya nggak ada yang mau. Kalau misalnya banyak keluhan, banyak komplain, pasti akan dijauhi lah gitu karena istilahnya nggak mau ada yang image-nya gitu-gituan jelek di situ. Bisa juga mengurangi biaya untuk tadi mencegah pembersihan lingkungan yang tercemar gitu loh. Jadi tadi tuh ya, ini kan balik lagi ini adalah risiko lingkungan nih. Ya, risiko pencemaran lingkungan. Yang dampaknya apa bagi si kontraktor? Nih ya, komplain sehingga nanti bisa menimbulkan menimbulkan ada ganti rugi, ya kan, bisa jadi ada ganti ruginya, keluar biaya, ya kan. Jadi daripada keluar biaya tambahan, coba invest di awal gitu kan, coba rencanakan di awal untuk apa, untuk mencegah. Tindakan preventifnya mana, tindakan preventifnya. Tuh, pakailah tuh ilmu manajemen resikonya yang kemarin sudah saya jelaskan di situ di kelas lain gitu. Ya kan? Juga untuk saya mencegah
ada keluarga uang ganti rugi, mencegah terjadinya delay, ada gangguan-gangguan gitu kan. Akibat apa? Mungkin ada protes warga gitu kan yang karena lingkungan itu tercemar dan segala macam. Ya, kayak contohnya tadi tuh apa apartemen Bintara Residence itu tuh akhirnya gimana kejadiannya? Proyeknya diberhentikan, dimangkraki proyeknya. Istilahnya si developer udah keluar uang untuk bikin bikin strukturnya marketing office-nya, bikin marketing gallery udah dikeluar duit di situ, udah pasang pasang tower crane pula di situ ya kan keluar duit berapa miliar saya nggak tahu. Tahu-tahu proyeknya dibatalin karena apa? Warga dekat situ, warga tetangga saya gitu kan pada protes, pada demo. Demonya itu akhirnya sampai menuntut bukan developer dituntut, tapi menuntut Pemkot Bekasi. Jadi yang kami tuntut waktu itu adalah pemerintah Kota Bekasi yang sudah melakukan IMB secara tidak prosedural gitu, yang tidak taat prosedur gitu. Kami tuntut secara di pengadilan tata negara gitu ya di PT UN. Nah, tuh di PT UN kami bawa di sidang PT UN. IMB-nya ini nggak sah, Pak. Gitu. Kami argumennya seperti itu. Kenapa? Karena memasukkan tanda tangan. Warga terdampaknya yang tanda tangan di situ bukan warga terdampak, tapi entah warga mana. Gitu ya. Berarti kan ada tindakan pemalsuan tanda tangan. Di situ. Nah, udah, terbukti memang benar. Akhirnya IMB-nya dibatalkan, dianggap nggak sah, mangkrak proyeknya. Ya, berita mereka lah, salah sendiri gitu istilahnya. Pakai soal-soalan masukin tanda tangan. Wali Kota Bekasi memberikan IMB, akhirnya gimana sekarang? Ketangkap KPK juga kan? Nah, tuh, ya, ketangkap KPK karena bermain sama fee tanah. Udahlah. Oh, aduh, Gusti mboten sare. Gitu kan. Karma a bitch. Nah, istilah seperti itu. Nah, tuh. Oke. Oke ya, jadi untuk further readings ya silakan nih dibaca lagi semua semua bacaan-bacaan yang di sini tuh sudah saya sudah saya upload di Google Classroom, silakan kalian download dan baca sendiri ya. Oke, sampai sini yang tanyakan? Oke, sampai sini yang tanyakan? Jadi kayak saya dongeng udah kebanyakan gitu kayak dongengnya ya. Semoga dongeng nggak bikin kalian tidur gitu kan di hari Jumat ini. Kalau mungkin belum ada pertanyaan saat ini, kalian bisa tanyakan nanti di kolom komentar Google Classroom dan channel YouTube saya seperti biasa, gitu ya. Oke, terima kasih. Kita sampai jumpa di lain waktu ya. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.